jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, kira-kira lagi bingung nih, ini lagi ngebahas tema apa sih? Pagi hari ini kita sedang membahas tema ngutang nggak haram kok. Tapinya udah dijelasin sama guru-guru kita. Ini ada yang sempat kepotong nih jamaah. Jamaah pasti penasaran banget, aku juga penasaran banget. Tadi aku sempat nanya ke Habib Usman nih, kalau misalnya hutang itu tidak bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan nih aku pengen tahu nih, kalau mati syahid sekalipun, apakah tetap nggak kebayar gitu kan? Habib Usman tadi udah ngejelasin banyak tuh, ada hablum minallah, hablum minanasnya seperti apa. Kalau gitu aku mohon penjelasannya lebih lanjut nih. Tadi kan sempat digantungin biar jamaah penasaran. Betul. Afwan Mas Soni, afwan Habib Nabil. Silakan. Afwan Ustaz Syam, afwan Mas Randi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru li syahid kullu dzanbin ila dain. Jelas bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutangnya. Walaupun dia mati syahid, dia meninggal dalam keadaan syahid, entah dalam peperangannya, entah dalam yakni dia kebakaran atau dia sakit perutnya atau dia dalam keadaan mati syahid, sehingga orang tersebut atau manusia tersebut masih punya hutang, hutangnya tetap diperhitungkan. Karena apa? Manusia yang mempunyai hablum minanas akan dimintai pertanggungjawaban terhadap manusia tersebut. Jadi kalau misalnya punya hutang, bayar. Nggak boleh dia nggak bayar hutang. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun, gudiya man hasanatih, laisa thumma dinarun wala dirhamun. Barang siapa manusia yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang, walaupun 1 dirham atau setengah dirham atau cuman ada berapa dirham? Sedikitlah 1 sen gitu kan. Tapi dia masih punya hutang. Maka hutang tersebut akan dilunasi nanti di hari kiamat. Karena tidak ada lagi dinar ataupun dirham. Sebagaimana yang tadi sampaikan Habib Nabil. Gak ada dinar, gak ada dirham. Amalan yang jadi bayarannya. Kalau punya amalannya banyak, maka amalan tersebutlah yang akan menggantikannya. Tetapi gak punya amal, gak sholatnya rajin, ibadahnya gak benar. Aduh, makin zong, makin bahaya. Finnar, maka ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau menyolati siapa mereka? Jenazah yang dimana jenazah tersebut mempunyai hutang. Jadi tanya, ini jenazah siapa? Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Dia punya hutang enggak? Punya ya Rasulullah. Berapa hutangnya? 3 dirham. Terus Rasulullah tanya, apakah dia punya harta yang lain? Masih ada ya Rasulullah. Rasulullah mau sholatin. Karena ada harta yang mau dibayarkan. Ada sahabat lagi bilang, ya Rasulullah ada Fulan bin Fulan punya harta. Tidak punya harta. Punya hutang enggak? Punya hutang. Berapa hutangnya? 5 dirham. Terus Rasulullah diam. Sahabat aja silakan yang menyolatkan. Tapi sahabat berdiri. Sahabat bilang, ya Rasulullah saya akan menanggung hutangnya. Maka Rasulullah baru nyolatin. Inilah yang harus kita pahami. Ternyata hutang itu berbahaya bagi diri kita. Dan juga inna khiyarukum ahsanukum qadaan. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling mau niat untuk bayar hutang dan melunasi hutangnya. Masya Allah. Makanya tadi Habib bilang hablum minallahnya urusan kita sama Allah. Betul. Hablum minannasnya sama orang yang kita utangin itu ya Habib ya. Betul. Kasihan jangan sampai kabur, Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Dan orang yang paling baik adalah orang yang mau melunasi hutangnya. Terima kasih Mas Randi, udah jadi pelajaran juga loh buat kita loh. Masya Allah. Ya, jadi kita bisa bukan belajar ngutang, jamaah, belajar cara melunasi hutang. Atau ente niat seperti Mas Randi, bayarin utang orang semua. Amin, semoga rezekinya banyak, jadi bisa kayak gitu. Amin, ya Allah, amin. Baik jamaah, jangan sampai kita meninggalkan hutang ketika kita meninggal ya. Tadi seperti Habib Usman juga sudah menjelaskan ya. Tapi kalau misalnya ada yang kayak gitu nih, kita kan nggak pernah tahu ya, tiba-tiba adalah saudara atau keluarga meninggalkan hutang, tapi dia tidak meninggalkan pesan nih. Jadi kita kan bingung ya, tiba-tiba ada yang nagih utangnya gitu kan. Aku mau nanya nih sama Habib Nabil nih, kalau dia tidak meninggalkan pesan, ini kewajiban keluarga nih untuk apakah harus membayarkan hutang-hutangnya sampai lunas? Atau lebih baik lagi yang tadi Ustadz Syam juga bilang, kalau bisa ikhlasin ya ikhlasin aja gitu yang ngutanginnya. Itu baiknya seperti apa Habib Nabil? Karena masalah hutang nih Bib, mohon penjelasannya Habib. Baik Mas Soni. Habib Usman izin, Mas Randi, Ustadz Syam yang dimuliakan Allah. Dan anak-anakku sekalian, para pemuda, ya para pemudi dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Ya tadi pertanyaannya adalah ketika ada orang meninggal, ya lalu kemudian dia punya hutang, itu apa lebih baik dilunasin, artinya direlakan oleh orang yang punya piutang atau dibayar oleh ahli waris. Kalau orang yang punya piutang
ingin mengikhlaskan itu luar biasa. Ya, saya ingin menyampaikan kepada orang-orang yang punya piutang lalu dia kaya. Dikatakan di dalam hadis sahih, ya ada seorang yang nanti di hari kiamat dihisap sama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ternyata dia akhirnya harus masuk dalam neraka. Ketika sudah akan masuk neraka ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Apa kamu punya, kalau bahasa kita, amal unggulan?" Dia berpikir lalu dia jawab, "Tidak ada ya Allah." Coba kamu pikir sekali lagi, padahal Allah Maha mengetahui. Lalu kemudian orang itu bilang setelah berpikir, "Mungkin ada ya Allah, saya itu dulu orang kaya. Dan saya itu selalu kalau ada orang ngutang sama saya, itu saya lakukan kalau misalnya dia orang miskin, saya ikhlasin. Kalau dia orang yang masih ada kemampuan tapi belum mampu, saya tunda, saya longgarkan. Kalau dia orang kaya saya tagih. Mungkin itu kebaikan saya." Kata Allah, "Maka dengan kebaikan kamu yang mengikhlaskan, menunda itu, maka aku sekarang berikan kebaikan kamu masuk surga." Nah jadi itu luar biasa, itu yang pertama. Lalu kalau enggak diikhlasin sama orang bagaimana? Maka kewajiban ahli warisnya untuk melanjutkan, untuk membayar. Kata Allah di surah An-Nisa dikatakan, "Min ba'di wasiyatin yusi biha audain." Ya. Dan semua yang namanya waris itu harus setelah dibayar wasiatnya atau dibayar hutangnya baru boleh dibagi, ya. Lalu yang ketiga bagaimana kalau nggak punya waris sama sekali? Maka tadi Habib Utsman sudah menyampaikan, ya, maka kalau di situ ada orang yang mampu bayarin, ya. Abu Qatadah radhiyallahu an menyatakan, ya, pada suatu ketika ada orang yang meninggal lalu dia nggak punya uang untuk bayar keluarganya. Lalu kemudian habis itu Rasulullah SAW menanya, "Ini punya hutang?" "Punya." "Berapa?" "Sekian dirham." "Siapa yang bayar?" "Tidak ada." Maka Rasul tidak jadi. Lalu Abu Qatadah ngangkat tangannya, "Ya Rasulullah, saya yang bayar hanya karena Allah." Setelah itu baru sama Rasul SAW disolatin. Nah jadi 3 hal itu tadi. Ya, apakah orang itu mengikhlaskan karena Allah, dia nanti bakal masuk surga dengan mudah. Ya. Atau yang kedua, dibayar oleh ahli warisnya sebelum dibagi waris. Ya. Yang ketiga adalah dibayar sama orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 cara itu, insya Allah mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Habib Nabil, terima kasih untuk penjelasannya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan loh, bangga berbagi. Banggakah? Kita lihat tayangannya. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Salah satu hikmah pandemi ini akhirnya banyak banget ya orang-orang hebat yang muncul ke permukaan. Mau berbagi ke sesama gitu ya. Mau menolong sesamanya, memberikan yang terbaik buat sesamanya gitu ya. Oh Masya Allah luar biasa banget loh. Kalau misalnya kita lihat dari kisah Mas Randi yang tadinya ngutang, ada masalah, tiba-tiba bisa ngebayar utangnya. Dan sekarang bisa menjadi bisnismen hebat juga Masya Allah. Bisa ngebantu orang juga, pasti bikin penasaran ya gak sih Ustaz Syam ya? Maksudnya masih muda loh. Masya Allah banget. Gak banyak anak-anak muda yang kepikiran kayak gitu kan, masih Harus, main. iya, atau harusnya makin kan uang orang tua. Benar, Ya kan? harusnya kita dari muda berpikir seperti itu. Masya Allah. Ih, penasaran banget ya Ustaz Syam. Kayaknya kita harus belajar banyak juga nih, aku pengen nanya-nanya. Nah, tapi, saya Ustaz Syam mau aja nanya deh. sama Oh, Mas yaudah deh, Randy Ustaz Syam dulu aja deh. Kedahsyatan bersedekah itu kan Masya Allah banget nih. Ya walaupun mungkin banyak di luar sana, itu cuma di TV doang itu Iya, kedahsyatan. Iya atau banyak konten juga. atau apa gitu Saya kan. setiap hari bersedekah duha nggak kaya-kaya tuh. kan banyaknya. Iya, Kita benar, harus benar. realistis Iya, juga ya kan. benar. Maka subhanallah nih, gilirannya karena ada orangnya di sini, giliran saya bertanya nih.
Selain bersedekah, ada nggak amalan-amalan yang lain yang dilakukan sebelum kesuksesan itu datang? Atau misalnya ketika masih dalam keadaan terlilit hutang, atau dalam keadaan bisnisnya jatuh, atau dalam keadaan hampir menyerah. Amalan-amalannya apa Mas Randi? Aku juga pengen tahu tuh. Nah, Baik, izin jawab Siap. Mas Sony, Habib, Iya. Ustadz ya. siap. Jadi ya selama saya melakukan sedekah memang tidak langsung ketika kita bersedekah tiba-tiba mendapatkan sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Yang dimana saya juga melakukan beberapa amalan yang dimana saya melakukan rutin untuk sholat duha. Oh Masya Allah. Dan saat itu pun ketika saya benar-benar terlilit hutang, yang saya lakukan mungkin pada standarnya orang sholat duha hanya 2 rakaat atau apa, tapi saya bisa 6 sampai 8 rakaat yang dimana setelah sholat duha saya rutin selalu membaca surat Al-Waqiah juga. Masya Allah. Jadi Dan- Pas kapan tuh? bukan karena hutang sholat duhanya, tapi pas saat ada hutang sholat duhanya dikencengin gitu ya. Jadi sebelum berhutang tuh udah sholat duha juga gitu. Dan yang pasti ketika kita bersedekah juga kan selain menghapus juga dosa-dosa kita. Masya Allah. Karena juga saya sebelumnya kenapa kok masih merasa belum dapat rezeki. Ya akhirnya saya mencoba untuk sholat taubat. Saya benar-benar menghapus gimana caranya saya benar-benar ingin meminta maaf kepada dosa-dosa saya di masa lalu. Mungkin ada dosa saya yang masih entah saya punya salah dengan teman-teman, dengan keluarga atau siapapun kerabat saya. Yang dimana di situ saya mengutamakan saya minta maaf dulu jika ada salah. Dan kemudian saya minta maaf pada istri saya yang membuat yang masih saat itu masih kehidupan kita masih susah. Dan akhirnya ya saya mencoba untuk sholat tahajud, saya sholat taubat yang dimana ya membaca surat-surat yang memang saya sukai seperti Al-Waqiah, Al-Rahman, Al-Mulk seperti itu. Mas Sony, saya izin nanya boleh? Boleh dong. Masya Allah. Biasanya kita yang nanya sama Habib ya. Dari tadi pada nanya, saya juga Boleh Habib. Baik Habib. Hati-hati loh. Mas Randy saya mau nanya, ini dalam kaitannya dengan orang tua. Ya, banyak orang dia membantu orang lain, dia sibuk ngasih sana sini, tapi dia lupa ngasih ke orang tua. Nah Mas Randy gimana kepada orang tua? Izin menjawab Habib, kalau saya alhamdulillah, kalau saya sendiri sebelum saya berbagi kepada orang lain, saya selalu mengutamakan keluarga. Ketika orang tua sudah saya beri, ketika anak istri saya sudah tercukupi, ada rezeki lebih itu hak untuk orang lain. Itu yang biasa memang saya lakukan seperti itu. Jadi ketika saya mendapatkan rezeki, saya pastikan anak istri saya, keluarga saya semua sudah saya nafkahi. Kemudian ada rezeki lebih saya baru berbagi karena pada dasarnya tanggung jawab kita kepada orang tua dan anak istri. Mulai dari yang paling dekat baru yang jauh. Benar. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi memang harus gitu ya Bib ternyata ya. Harus begitu, ke sesuai keluarga syariat. terdekat dulu gitu ya. Betul Baru sekali. ke orang lain. Kalau keluarga udah terpenuhi baru orang lain. Wah. Nah Masya Allah, gantian. Tadi Ustadz Sam udah nanya, Habib Nabil nanya, Mas Sony nanya. Aneh gantian nanya. Hati loh ditanya sama guru-guru yang ada di sini loh Masya Allah. Nah, apakah doa ibu yang selalu memberikan sebuah doanya mungkin bangun malamnya atau tahajudnya itu menyertakan Mas Randi sampai Mas Randi bisa seperti ini, atau doa dari siapa atau apa yang telah terjadi sama diri Mas Randi bisa seperti ini? Alhamdulillah kalau Kenapa? ini kalau bahas masalah orang tua agak sensitif. Enggak apa-apa. Masya Allah. Masya Allah. Setiap anak pasti seperti itu. Iya. Jadi emang lebih kepada support orang tua ya, yang dimana saya bekerja adalah tulang punggung keluarga dan anak istri tentunya. Jadi ketika saya berusaha memberikan lebih kepada orang tua saya selalu mensupport saya. Apapun kegiatan saya, entah saya aktivitas saya apapun, intinya beliau walaupun saya pernah punya salah pun beliau selalu memaafkan. Yang dimana makanya itu rezeki pertama saya adalah bagaimana saya mencoba untuk mengangkat derajat daripada orang tua saya dulu. Masya Allah. Sekarang orang tua di mana? Mas Randi. Alhamdulillah orang tua dan keluarga ada di Surabaya. Saya di Jakarta sendiri. Surabaya. Di Surabaya. Surabaya. Boleh nyapa ibu atau yang sedang nonton tuh. Lagi pada di mana? Masya Allah. Masya Allah ini foto keluarga besar dari Mas Randi ya. Iya. Ibu, itu ayah anak-anak, ya. anak-anak saya atau papa atau mama saya. Oh, yang ini papa kalau mama. saya setiap pulang ke Surabaya selalu Anaknya 3 berarti? iya, selalu nraktir keluarga saya ke restoran ke apa seperti itu. Ngajak main lah Ngajak ya. Ini main, kalau ya. kalau Masya ingat Allah. seperti ini, saya juga teringat sama orang tua saya. Saya bisa sukses seperti ini atau bisa seperti ini itu karena doa orang tua saya setiap malam tahajud nggak pernah tinggal doain saya. Allahu Itu yang Masya Allah. Akbar. Jadi Allahu Akbar. penonton di rumah, setia Islam itu indah.
Ayo orang tuanya kalau mau anaknya sukses doain bangun malam tahajud. Karena doa orang tua itu langsung sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ayo, Tapi yang bismillah. sering dilupain Bib, kita minta ke orang tua. Kalau Mas Randi pernah minta nggak ke orang tua, tolong doain saya mah, tolong doain saya Pak? Itu selalu. Jadi saya Selalu. hanya pesan sama mama saya, Mah, doakan saya, maksudnya saya hanya minta doa, hanya minta restu. Insya Allah apa yang doa dari mama, semua akan saya bisa kejar dan itu juga hasilnya untuk keluarga juga. Apa hal-hal yang paling membuat Mas Randi ini sama orang tua ini terkesan? Orang tua saya selalu memaafkan saya dalam keadaan apapun. Allah. Tapi walaupun orang tua seperti itu, tadi Mas Randi di awal ngomong gini nih, saya mau bayar uang nasabah, uang orang gitu kan, tapi nggak mau memberatkan orang tua. Nggak mau minta sama orang tua ya. Apa yang membuat Mas Randi berpikir seperti itu? Ya karena saya berasal dari keluarga sederhana yang dimana saya sendiri pun ketika saat kuliah juga udah biaya sendiri. Jadi ketika saya punya masalah seperti itu saya nggak mau membebani orang tua walaupun itu hanya pikiran. Allah. Karena akan mengganggu dia berdoa juga untuk saya. Jadi ya lebih baik saya tanggung sendiri. Sampai mamaku pernah lihat ketika saya membuat konten ya ada di acara lain kaget kalau saya punya cerita seperti ini mamaku karena memang nggak pernah cerita. Jadi seperti itu. Saya punya saran buat Mas Randi. Ya, apa? Kalau berbuat baik sama orang tua, usahakan anak lihat. Kenapa? Karena kalau anak lihat pasti akan mencontoh. Dulu bapakku sangat baik ke bapaknya. Dulu bapakku sangat baik ke ibunya. Maka saya berjanji, bertekad supaya saya juga bisa baik ke orang tuaku. Masya Allah. Dan Ya, pastinya di sini kita juga melihat ya, orang tua Mas Randi juga pasti bangga ya. Masya punya Allah. anak kayak Mas Randi yang begitu mencintai Amin, insya orang Allah. tuanya, mencintai keluarganya. Makanya begitu akhirnya banyak cinta yang dicurahkan kepada keluarga dan orang tuanya, Allah juga mencurahkan banyak rezeki kepada Mau Mas Randi dong dan Mas keluarga. Randi. Terima kasih dulu sama mama, papa. Sama mama, papa. Atau mau nyampein apa, boleh langsung. Mama, papa, Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya. sehat-sehat di sana walaupun kita jarang ketemu. Tapi mama, papa percaya bahwa apa yang Randy lakukan itu untuk mengangkat derajat kita dan untuk menafkahi kita semua. Mama, papa sehat selalu, jaga adik-adik dan anak istri saya di rumah. Masya Allah, buat istri dan anak boleh? Dan untuk istri juga baik-baik di rumah, nggak perlu memikirkan apapun, fokus aja ngurus anak. Biarkan aku yang bekerja, kamu tetap fokus ngurus anak. Karena anak sudah kehilangan perhatianku, aku nggak mau anak kehilangan perhatian dari orang tua selain kamu. Baik, Masya Allah. Kita doakan ya semoga keluarga Mas Randi semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin, Selalu amin. dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan penuh dengan keberkahan, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ada muhasabah dan kita juga akan berdoa bersama. Tetap di Islam itu indah, gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.